Ulang. Mia. Ya. Halo, nama saya Filsah Ali, biasa dipanggil Filsah. Saya berasal dari Jawa Timur, lebih tepatnya dari kota Surabaya. Kenalkan, nama saya Muhammad Naufal Zidni Ilman Nafian, bisa disebut Naufal. Asal dari Jawa Tengah, Semarang. Nama aku Ayunda Aulia Rahma, bisa dipanggil Ayunda, asal aku dari Gresik. Halo, perkenalkan nama aku Viva Konita Lauya, aku dari Tangerang. Halo, nama aku Hilena Fisa, biasanya dipanggil Hilya, dan aku dari Kalimantan Tengah, Sampit. Nama saya Ahmad Razan Bilhak, saya dari Jawa Timur, Jombang. Perkenalkan, nama saya Nahlan Fatullah, biasa dipanggil Nahlan, asal kota saya dari Serang. Halo semuanya, perkenalkan namaku Naura, biasakan aja, biasa dipanggil Naura, asal Sidoarjo, Jawa Timur. Halo, nama saya Dinda Febianuari, saya berasal dari Medan. Yang saya rasakan, alhamdulillah saya merasakan kenyamanan. Seperti kenyamanan yang saya rasakan di negeri saya sendiri, khususnya di Indonesia. Kesan pertama saya di Jordan tetap asik. Terus banyak teman juga di sini, orangnya ramah-ramah dan suasananya juga tenang, jauh beda dari Indonesia. Sebelum berangkat sini, pikiran saya itu Jordan tuh kayak apa ya? Kayak di film-film tuh yang padang pasir banget gitu. Ternyata ya ada kotanya, ada mallnya, ada ya sama aja, nggak ada bedanya. Rasa nyaman akan hangatnya keluarga sangat terasa, khususnya di Irbit ini. Untuk menambah experience dan menambah relasi, karena kita otomatis berkomunikasi dengan baik orang luar negeri. Saya ingin menambah ilmu agama yang lebih dalam lagi. Saya ingin belajar hidup mandiri karena saya anak perempuan pertama dalam keluarga saya yang tidak bisa jauh dari orang tua. Karena ya saya sering kali ingat orang tua yang bekerja keras untuk saya, dan mungkin itu saja untuk saya. Saya merasakan kenyamanan dan kesenangan karena lingkungan dan cara pembelajaran yang berbeda, khususnya dalam kurikulumnya, dan di sini segala pembelajarannya menggunakan bahasa Arab. Belajar di sini tuh harus ekstra fokus. Karena apa ya? Karena kalau misalnya di Indonesia nih, kita belajar itu mikirnya cuma materi doang, materi yang dikasih. Kalau di sini kita harus mikir arti, kan ngomongnya bahasa Arab, jadi harus mikir artinya, baru dipikir materinya, jadi harus ekstra fokus. Pengalaman dari Indonesia sama sini cukup berbeda ya, mungkin dari segi pembelajaran. Kalau di Jordan ini kita bisa milih mata kuliah yang kita mau dan bisa menentukan jamnya juga. Sejak tiba di sini, tantangannya adalah Mungkin kita di sini harus bisa memanage waktu dengan baik dan belajar lebih giat lagi karena kurikulum di Yordan dan di Indonesia berbeda. soal waktu ya, soal waktu karena kita kuliah dari pagi, pulang sore, istirahat gak ada, dan belajar juga waktunya kurang banyak gitu. Jadi kerasa 24 jam itu gak ada apa-apanya. Membagi waktu itu yang susah. Tantangan terbesar saya adalah masalah makanan. Lidah saya itu nggak cocok dengan makanan yang ada di sini. Jadi saya lebih memilih untuk masak sendiri dengan resep sendiri dan lebih sehat. Perasaannya itu otomatis sedih ya. Sedih dan takut mengecewakan orang tua. Tapi justru karena rasa takut itu, saya termotivasi untuk harus bisa lulus dan menyelesaikan studi di luar negeri. Momen yang paling membekas, aku pernah diikutin sama om-om Jordan sampai ke rumah. Nah, saran buat kalian ini yang pernah ngalamin hal yang sama kayak aku, kalian tuh jangan langsung balik ke rumah, tapi kalian tuh bisa masuk ke toko-toko dulu, terus tunggu sampai orang itu pergi, gitu.
menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain dan membawa pengaruh baik terhadap masyarakat. Ketika lulus nanti, harapan saya itu pertama jadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, bagi nusa bangsa, kalau bisa bermanfaat bagi sekitar lingkungan dulu lah, yang kecil-kecil dulu, kayak buat lingkungan adik, saudara-saudara, teman-teman. Terus kemudian bisa memberi energi positif kepada sekitar. Yang aku saranin, komitmen terhadap diri sendiri. Karena orang yang memiliki komitmen terhadap diri sendiri itu dia yang mempunyai ketetapan hati. Jadi dimanapun dia berada, lingkungan itu tidak akan membawa pengaruh buruk. Kuatin mentalnya, mantepin hatinya, jiwanya. Intinya kalau kamu udah siap buat kuliah di luar negeri, jangan setengah-setengah. Itu yang pertama adalah mental. Karena mau bagaimanapun kita di sini tuh harus hidup mandiri. Jauh dari orang tua, nggak mungkin kan kita tiba-tiba telepon orang tua kalau misalnya sakit, minta pulang kan nggak mungkin banget gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu ya niat, karena itu penting banget sesuai kayak dalam hadis innamal a'malu binniyat, karena segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi mau bagaimana, jadi kita tuh harus prepare lah dari awal, searching tentang negara yang akan tuju, kampus yang tuju, karena kita akan tinggal di situ. Yang menguatkan aku yaitu support dari orang tuaku, terutama mama, abah, dan juga kakak. Menurut aku yang bisa nguatin itu diri sendiri. Karena mau sesulit apapun itu, pada akhirnya itu yang bisa ngehadepin, yang ngejalanin, yang nyelesain itu diri kita sendiri. Jadi kita harus siap ambil semua resikonya. Yang paling utama ya, yang jelas sekali yang membuat saya termotivasi dalam setiap hal sulit itu pastinya pertama orang tua saya, karena mereka lah yang membuat saya pasti ada di dunia ini. Kemudian saya sampai di sini juga karena mereka juga. Kemudian guru-guru saya, terutama kiai saya dan kiai saya, karena info-info tentang kuliah di Timur Tengah, terutama di negeri Jordan ini, Bumi Syam ini, itu dari guru-guru saya. Kemudian yang terakhir itu adik saya, karena bagaimana lagi adik saya tuh pasti akan menyontoh kakaknya, pasti akan melihat kakaknya ini kurang di mana, pasti dia akan melengkapi setiap kurangan saya, mengambil hikmah dari kakaknya gitu. Untuk diri aku, kamu harus selalu berani, karena kamu itu udah memulai, apa yang ingin kamu mulai. Jadi kamu harus selesain semuanya dengan jayid. Pokoknya kamu harus selesain semuanya dengan akhir yang bagus, yang baik. Untuk Hilya di masa muda, karena masa remaja aku itu nggak datang 2 kali, jadi mari terus berkembang, tinggalkan hal-hal negatif, dan menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan. Halo Dinda yang dulu, makasih sudah bertahan sampai saat ini, makasih sudah membawa diri saya sejauh ini. Banyak sekali rintangan yang saya hadapi sebelum saya berkuliah ke luar negeri. Mulai dari saya diremehkan orang, mulai dari iri melihat teman-teman yang sudah berkuliah, sementara saya belum kuliah. Kok kamu belum kuliah sih? Kamu kuliah di mana? Tapi saya sabar, saya tetap berjuang. Saya hanya bisa berdoa, berusaha kepada Allah. Dan alhamdulillah di sini takdir yang Allah tentukan kepada saya. Terima kasih sudah menemani hidup saya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini sampai saat ini. Dan semoga kedepannya saya lebih bisa bersabar dan lebih semangat lagi. Ikan sepat, ikan tongkol, mantap! Jordan, Mia Mia, Rar. Alhamdulillah. Silakan memperkenalkan diri Dinda.
Sebagai anak perempuan pertama. Ulang. Udah, ya udah, tinggal Nggak gitu. cocok itunya, kayak nggak ada titiknya gitu. Dari perkenalan lagi nggak apa-apa ya? Lanjut. 3, 2, 1, silakan perkenalan diri. Halo, nama saya Dinda Febianwari. Saya ingin Kunaon Aisyah teh? ingin menjadi Mandiri. Karena saya anak perempuan pertama. Sampai hafal ya kata-katanya. Apa tantangan terbesar Dinda yang pernah hadapi sejak Dinda sampai di sini? Loh, itu pertanyaan keberapa? Selanjutnya, Itu 4. ketiga. Perasaan udah. Baru 3. Masalah makanan. Saya orangnya ulang. Lidah saya itu nggak cocok. Lidah saya itu nggak cocok. Nggak apa-apa. Kenapa? Emang nggak cocok kan? Halo Dinda yang dulu. Oh Kak, jangan ketawa. Terima kasih sudah bertahan sampai saat ini. Karena Cut. makasih sudah bertahan sampai saat ini. Kenapa lanjut? Mulai dari insecure ya Kak ya, insecure, diremehkan orang, insecure, ini iri aja deh Bang ya, iri. 3, 2, 1. Ikan Sepalan. Ya, Langsung di sini aja. ikan sepat, ikan tongkol. Mantap. Ulang. Jordan. Mia kanan, Mia. Mia. Wow. Kamu bantuan orang lain, kemudian yang gak bisa dikurang nggak yang ini? Untuk aku yang lebih muda, yang pertama jangan mudah menyerah. Karena Kak, salah lagi. Gimana ini? Untuk sampai titik ini tuh nggak mudah buat kamu, nggak gampang untuk sampai titik ini. Kamu itu bisa sebenarnya. Kak, jangan gitu lah, aku pengen ketawa. Kak, jangan gitu lah, Kak. Kamu itu untuk mencapai titik ini tuh nggak mudah, bukan sesuatu yang mudah, dan jangan mudah menyerah. Jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Setiap orang tuh ada Ada uangnya. Iya Kak. Cuma mengingetin aja untuk sampai titik ini tuh. Kak, itu aku kelihatan mukanya Kakak itu. Kak, ya Allah maaf ya Kak, tapi aku nggak bisa lihat muka Kakak itu Kak. Aduh. Kemudian bisa memberi energi positif kepada sekitar. Kemudian Udah. udah aku ulang nggak sih Kak? Udah. Udah ya Kak ya. Udah ya Kak ya. Nggak udah aku.